Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febrianti dari Prodi PGSD kelas C semester 6, mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, dosen pengampu Ibu Baik Desi Milandari MPD. Baik, langsung saja saya ingin mempresentasikan makalah saya tentang keterampilan baris berbaris, keterampilan P3K, keterampilan sandi dan semapor dan api unggun. Baik, langsung saja saya ingin membahas tentang keterampilan baris berbaris. Nah, baris berbaris merupakan salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Nah, keterampilan baris berbaris di kalangan anak pramuka dapat dilakukan sambil memegang atau tanpa tongkat pramuka. Nah, kegiatan baris berbaris ini dilakukan untuk mengatur anggota pramuka agar tetap disiplin dan sekata dalam satu regu. Baris berbaris tanpa menggunakan tongkat. Di dalam kepramukaan, aturan baris berbaris tanpa menggunakan tongkat pramuka mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris. Nah, berikut beberapa aturan baris berbaris yang telah dipahami. Yang pertama, gerakan dasar. Gerakan dasar meliputi sikap sempurna, setengah lencang kanan atau kiri, lencang kanan atau kiri, istirahat, dan berhitung. Nah, yang kedua, perubahan arah. Yang pertama, hadap kanan atau kiri, hadap serong kanan atau kiri, balik kanan, dan memberi hormat. Yang ketiga, aba-aba lainnya. Yang pertama, bubar. Yang kedua, jalan di tempat. Dan yang ketiga, membuka atau menutup barisan. Bentuk-bentuk kegiatan yang mampu melibatkan kedisiplinan siswa sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan latihan rutin setiap Rabu, latihan keterampilan baris berbaris atau LKBB, dan selanjutnya pioneering, dan yang selanjutnya perkemahan, dan selanjutnya penjelajahan. Nah, selain itu berdampak pula pada prestasi akademik yang mengalami peningkatan yang diperoleh siswa tersebut. Siswa yang selalu aktif mengikuti kegiatan kepramukaan akan menyerap nilai-nilai disiplin yang terkandung di dalam materi yang diberikan. Nah, misalnya disiplin waktu, mandiri, bertanggung jawab, terampil, tegas, percaya diri, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Atau bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain. Dan dapat menumbuhkan kerjasama dalam kekompakan dengan kelompoknya, belajar mencintai alam dan toleransi terhadap aturan. Nah, adapun kegiatan keikutsertaan siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka dengan kehidupan sekolah meliputi siswa menjadi taat terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, baik, langsung poin B, keterampilan P3K. Nah, cedera dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satunya biasa terjadi di sekolah. Dasar pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan terdapat kompetensi dasar yang membahas tentang penanganan cedera ringan pada siswa. Permendikbud nomor 24 tahun 2016, tentu hal ini menjadi penting diketahui siswa sejak dini. Namun, sebagian besar siswa kurang paham dan mengerti mengenai keterampilan dalam penanganan pertama pada luka atau pertolongan pertama pada kecelakaan atau bisa disebut P3K. Padahal P3K dapat mengatasi dan meminimalisir beberapa jenis cedera yang sering terjadi di sekolah. Nah, hakikatnya tiap sekolah memiliki UKS atau usaha kesehatan sekolah, yang berfungsi sebagai usaha yang diberlakukan oleh lingkup pendidikan atau instansi pendidikan sekolah untuk membiasakan kehidupan yang sehat bagi warga sekolah dan juga seluruh lingkup sekolah, dan mengobati siswa jika terjadi luka atau cedera ringan lainnya. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K merupakan suatu upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik, Anggriani Mufidah Putro dan Permatasari 2018, hal ini menyatakan bahwa P3K bukan
termasuk pengobatan yang sempurna, melainkan hanya pertolongan sementara. Nah, pemberian pertolongan harus memberikan secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan yang bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Nah, selanjutnya, cedera yang bisa terjadi di sekolah adalah pendarahan, di mana keluarnya darah dari bagian tubuh baik melalui pembuluh darah, vena maupun kapiler. Nah, adapun cedera selanjutnya adalah luka, yang dimana luka ini adalah diskontinuitas atau terputusnya hubungan jaringan. Pertolongan pada luka adalah dengan membersihkan luka dengan alkohol agar tidak terjadi infeksi, dan dibalut dengan kasa steril agar tidak ada kuman yang masuk melalui permukaan luka. Baik, poin selanjutnya C, keterampilan sandi dan semapor. Nah, Gerakan Pramuka Indonesia merupakan wadah para generasi muda yang secara langsung ataupun tidak langsung mampu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan bakat dan minat serta keterampilan dan juga kedisiplinan, terutama yang bergabung dalam Gerakan Pramuka. Salah satu kegiatan penting Gerakan Pramuka adalah menghafal kode-kode atau biasanya dikenal dengan nama sandi. Sandi pramuka ini bermacam-macam seperti sandi Morse, sandi semapor, sandi rumput, sandi tangan, dan sandi-sandi pramuka lainnya. Permasalahan yang terjadi selama ini dalam pembelajaran sandi pramuka adalah adanya media pembelajaran yang kurang efektif, yaitu berupa buku panduan dengan tampilan yang kurang menarik dikarenakan kurang adanya gambar, warna, dan animasi, yang menyebabkan kurangnya minat untuk mempelajarinya. Hal ini, semapor adalah cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong atau dengan sarung tangan. Informasi yang didapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun, kini yang umumnya digunakan adalah bendera, yang dinamakan bendera semapor. Pengiriman sandi melalui bendera semapor menggunakan dua bendera, yang masing-masing benda tersebut memiliki ukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segi sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya biasa bermacam-macam, namun yang lazim digunakan adalah warna merah dan warna kuning, yang dimana letak warna merah selalu berada dekat tangki atau tangkai bendera. Poin selanjutnya D, api unggun. Nah, makna yang terkandung dalam api unggun adalah api yang berkobar menyala, yakni semangat yang membara. Juga panasnya api melambangkan kekuatan atau daya pelebur, perpecahan, dan cahaya melambangkan petunjuk persatuan dan persaudaraan. Api unggun telah lama dikenal orang sebelum orang mengenal bahan bakar sebagai minyak. Orang menggunakan untuk penerangan dan alat penghemat dikala dingin. Bermacam kegiatan keterampilan dalam pramuka yang dapat membentuk karakter peserta didik, termasuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kehidupan nenek moyang dari dulu tidak pernah melupakan api unggun. Setiap malam dipakai sebagai tempat pertemuan, juga dipakai sebagai tempat musyawarah, mengadili, melanggar, memasak, bergembira, dan lain-lain. Namun sebenarnya makna dari api unggun itu yaitu memperkuat persaudaraan, memupuk kerjasama, menambah rasa keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri, membuat suasana kegembiraan dan kebebasan, mengembangkan bakat, serta dapat memupuk disiplin bagi pelaku dan penontonnya. Baik, bab 3 penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini yaitu baris berbaris merupakan salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu pernyataan atau kenyataan tertentu.
Hakikatnya, tiap sekolah memiliki UKS atau usaha kesehatan sekolah yang berfungsi sebagai usaha yang diberlakukan oleh lingkup pendidikan atau instansi pendidikan sekolah untuk membiasakan kehidupan yang sehat bagi warga sekolah dan juga seluruh lingkup sekolah dan mengobati siswa yang terjadi luka atau cedera lainnya. Dan semapor. Semapor di sini adalah cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera. Informasi yang didapat melalui posisi bendera atau tangan. Nah, makna yang terkandung dalam api unggun di sini adalah api yang berkobar, menyala, yakni semangat yang membara. Juga panasnya api melambangkan kekuatan atau daya pelebur. Perpecahan dan cahaya melambangkan petunjuk, persatuan, dan persaudaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.